Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kaya Safafia Tabina dengan NIM 260 501 231 40142 dari kelas Oceanografi C. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas video H+1 pada matkul SIG modul 10, yaitu pemetaan alih fungsi lahan pesisir menggunakan Google Earth Engine. Dikarenakan aku dari PJK Surya sehingga mendapatkan wilayah Cirebon pada tahun 2014 hingga 2021. Oke, langsung aja kita ke Google Earth Engine-nya. Nah, yang pertama kita mencari wilayah Cirebon terlebih dahulu. Oke, udah, ini bisa dibesarin. Nah, Cirebon di daerah sini. Kemudian kita klik yang draw a rectangle ini. Ini kita persegi panjang. Nah, ketika teman-teman salah atau pengen mengulangi ngedit yang persegi ini, kita klik yang ini, kemudian kita klik, dan ini bisa dibesarin. Nih. Ini juga bisa dikecilin. Oke, udah. Setelah itu di bagian geometri ini kita ganti menjadi ROI. Setelah itu kita akan memunculkan mapnya, citranya di map. Kita ketik map, add layer, dalam kurung ROI. Setelah itu kita akan memfokuskan citranya gitu. Kita akan memerintah yaitu map, center, object, dalam kurung ROI lagi. Untuk skalanya aku milih skala 13. Teman-teman bisa milih skala 14 juga. Setelah itu kita klik run. Tunggu sebentar. Nanti hingga muncul warnanya jadi hitam. Nah, udah. Setelah itu kita bisa unchecklist aja di bagian geometri import, kemudian orangnya kita unchecklist. Nah, setelah itu kita akan melakukan membuat pemetaan tutupan lahan 2021. Nah, untuk step yang pertama, itu kita akan memanggil citra Landsatnya terlebih dahulu. Nah, ketik. Nah, citra Landsatnya sendiri itu citra Landsat 8 ya. Tahun 2021. Oke, setelah itu kita salin script yang udah kakak asisten bagi. Ini dari var image sampai di ini yang image 2021. Dan kita copy, kita paste di sini. Nah, untuk var image yang ini tuh ada di data katalog. Itu kita cari Landsatnya tuh biasanya di sini. Bentar, guys. Nah, ini di Landsat. Kemudian kita cari Landsat 8. Nah, di sini. Terus nanti tinggal kita salin scriptnya di sini. Sebenarnya melalui sini juga bisa, tapi terkadang itu tuh nggak muncul buat cari Landsat 8-nya. Tuh nggak muncul kan, jadi sering pakai data katalog aja. Terus ini tuh nanti buat mengoleksi sesuai Landsatnya gitu. Terus untuk filter bound ini tuh untuk memfilter citanya agar yang citra ROI doang yang kita gunakan, jadi nggak wilayah seluruh bumi yang digunakan. Terus untuk filter date itu untuk memfilter cakupan waktu yang akan kita gunakan, karena aku menggunakan dari 2021, jadi tanggal 1 Januari 2021 hingga tanggal 31 Desember 2021. Nah, untuk filter metadata itu digunakan untuk mengoreksi awan. Nah, di sini ada less than 5, itu termasuknya kurang dari 5%, jadi memfilter tutupan awan itu kurang dari 5%. Kemudian yang dipakai itu adalah nilai tengahnya. Terus untuk klipnya ini tuh untuk memotong wilayah ROI kita doang gitu. Terus untuk print ini tuh untuk menampilkan bandnya tuh apakah ada atau enggak. Terus untuk map add layer ini tuh untuk menampilkan dari print yang tadi di bagian sini. Yang bisa kita kasih tutup kurung, kemudian kita klik run. Oke, udah. Nah, nanti di bagian konsol ini itu ada image, kemudian ada 17 band. Nih. Dari band 1 sampai band 16. Oke, udah. Setelah itu kita ke layer, kemudian layer 2-nya ini kita setting, kita ganti menjadi natural color band. Naturalnya itu band 4, kemudian ini 3, dan ini 2. Setelah itu kita klik apply, kemudian kita klik import. Dan kita close. Nah, nanti akan ada var image varam ini.
Nah, image Visvaram ini kita copy, kemudian kita paste di bagian map add layer ini. Ini kita kasih koma, kita paste, koma lagi, kita kasih untuk layernya itu namanya true color 2021. Oke, setelah itu kita klik run lagi. Oke, udah prosesnya. Setelah itu kita klik ini, geometry import, terus kita klik yang new layer. Terus kita setting menjadi perairan 1. Terus untuk import asnya kita ganti jadi feature collection, property ditambah, propertinya itu kita kasih class. Kemudian untuk value-nya kita kasih 0. Kemudian kita klik OK. Kita buat lagi new layer. Kemudian kita setting menjadi vegetasi 1. Caranya juga sama, feature collection, property ditambah, ini class 1. Dan untuk value-nya kita kasih value 1. Kemudian kita klik OK. Nah, disclaimer, kenapa kita menggunakan Landsat 8? Karena pada modul sebelumnya itu kita menggunakan Sentinel. Sebenarnya pada modul 10 untuk pemetaan alih fungsi itu lebih bagus menggunakan Sentinel karena jaraknya lebih kecil dan lebih akurat. Tapi kita menggunakan Landsat 8 aja. Nah, untuk file image ini tuh digunakan untuk memperoleh citranya. Nah, di sini tuh kita termasuk dalam melakukan training sampel ya, karena kita akan memasukkan perairan 1, vegetasi 1, pemukiman 1, hingga lahan terbuka 1. Ini kita klik new layer lagi. Kita setting, kita ubah menjadi pemukiman 1. Import asnya juga sama, propertiesnya juga sama. Kita ganti jadi 2. Dan kita klik OK. Dan kita new layer lagi. Kita ganti jadi lahan terbuka 1. Kemudian import asnya juga sama, propertinya class 1. Untuk value-nya kita ganti jadi 3. Dan kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan menitikin pin-pinnya itu di bagian perairan atau lahan pesisir Cirebon. Caranya, ini kita klik perairan 1 hingga bold kayak gini, kemudian kita klik yang add a marker. Kemudian kita titikin di bagian wilayah perairannya ya. Oh iya, mohon maaf. Nah, untuk customnya tadi itu kita pilih yang 98 atau 100% bebas dari teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa klik apply. Nah, nanti akan berubah jadi kayak gini ya. Jadi tadi ada kekurangan itu. Kita klik import. Dan kita klik close aja. Nah, udah. Setelah itu kita titikin lagi. Ini perairan 1 kita klik sampai bold. Dan ini kita klik ya add a marker. Nah, untuk titikinnya itu menyebar. Misal di sini. Sebanyak 20. Oke, udah 20. Kemudian kita akan buat yang vegetasi 1. Ini kita klik sampai bold. Nah, ini udah. Setelah itu kita ganti layernya menjadi 543. Kita klik setting. Dan kita ubah jadi 543. Kemudian kita klik apply. Kita nggak usah klik yang import, karena tadi kita import ketika yang di band natural color band aja. Ini terus kita close. Nah, untuk vegetasi itu yang warnanya merah ya. Ini kita bisa klik bebas, jumlahnya juga 20. Merah, merah. Menyebar juga titiknya. Titiknya merah ya. Saya 20 juga. Enggak juga, kurang 1. Oke, udah selesai. Nah, tadi ketika teman-teman pengen ganti, itu kita klik yang perairan lagi, kemudian kita kasih yang di sini. Bentar. Sebenarnya ini bisa, cuman agak nggak bisa ya. Setelah itu kita lakuin di pemukiman. Pemukiman ini kita klik sampai warnanya tulisan ngebul. Setelah itu kita ganti menjadi natural color band lagi. Jadi ini 4, ini 3, kemudian ini 2. Setelah itu kita klik apply, kemudian kita close. Nah, untuk pemukiman itu warnanya yang putih.
Biasanya itu menandakan pemukiman. Ini kita klik sebanyak 20 juga. Ini putih. Nah, diusahain itu pas di titik putihnya ya, jangan ada yang hijau-hijau gitu. Ups, nah ini kayak gini konteksnya salah. Kemudian kita klik yang ini, kita klik di pinnya, terus kemudian kita geser. Gitu, ini kita geser. Nah, kita geser lagi. Nah, ini putih. Dan ini kita klik lagi di Edit Marker. Nah, setelah itu kita bisa klik yang di putih-putihnya lagi, gitu. Udah 20, kemudian kita klik hingga lahan terbukanya ini tulisannya gebuk. Kemudian kita ganti bandnya menjadi 652. Dan kita klik apply. Nah, itu kita close aja. Nah, di lahan terbuka ini kita mencari warna magenta. Oke, udah. Setelah itu kita akan melihat. Nah, di sini tuh VAR-nya banyak ya, dari perairan 1, vegetasi 1, pemukiman 1, lahan terbuka 1, banyak. Setelah itu kita akan melakukan yaitu training data. Kita bisa enter aja. Kemudian kita ketik 2 titik training data supervised classification. Oke, setelah itu kita enter lagi. Kita copy dari script kakaknya yang udah dikasih. Dari sini sampai ke print ini. Dan kita copy. Kita paste di sini. Nah, untuk trainingnya sendiri itu di sini ada merge dari perairan 1, vegetasi hingga lahan terbuka itu untuk menggabungkan setiap layer jadi satu gitu. Nah, untuk bandnya itu tuh yang kita gunain dari band 1 hingga band 7. Karena dari band yang lain itu kita nggak butuh, dan band 8 itu cuman untuk mempertajam citranya. Jadi kita pakai yang dari band 1 sampai band 7 aja. Terus untuk VAR inputnya ini tuh sesuai sama band yang kita input atau kita mau. Yang ini kan kita menggunakan band yang udah sini tadi, kemudian kita input di sini. Setelah itu train image-nya itu tuh buat mentraining file-filenya tadi. Untuk collection-nya itu training 21, propertinya itu kelas yang udah tadi kita ketik di sini. Dan untuk skalanya 30. Dan untuk perintah print-nya itu untuk memunculkan di bagian konsol atau output-nya. Setelah itu kita bisa klik run. Oke, udah selesai, dan nanti akan output-nya jadi ini konsol. Ini tadi. Nah, ini feature-nya tuh banyak. When juga. Nah, fiturnya juga banyak. Objeknya tadi ya, bandnya dari band 1 hingga band 7. Oke, setelah itu kita akan melakukan train dataset. Ini kita ketik di sini. Train dataset. Terus kemudian pada proses ini tuh kita masuk ke perintah yang ketiga, yaitu melakukan training model sebesar 80%. Ini di sini kita ketik 3 aja. Terus ini kita ketik training model 80%. Kita enter lagi. Kemudian tes model itu sekitar 20%. Nah, untuk training model ini tuh kayak yang akan kita gunakan itu sebanyak 80%, sedangkan yang 20% itu untuk akurasi datanya. Setelah itu kita bisa salin scriptnya dari kakaknya. Nih, dari sini sampai sini. Dan kita copy. Kita salin dari sini. Kita paste. Nah, udah. Tujuan translate-nya ini tuh untuk mentraining model kita. Kan di sini ada random 0,8 gitu. Nah, untuk akurasinya sendiri sesuai yang udah katain yaitu sebesar 20%.
Nah, di sini tuh untuk menyuruh trainingnya buat menjalankan data sebesar 80%. Nah, ketika nanti di bawah 80% itu terlalu mentoleransi warnanya. Jadi kita menggunakan 80%. Kemudian untuk 20%-nya itu untuk mesinnya ngetes akurasinya gitu. Setelah itu kita bisa klik run. Capek gak sih guys? Naik tugas. Terus rapatnya juga banyak. Ini juga runnya juga lama. Bisa sehari tuh nggak pernah tidur. Atau ambil tidurnya cuman 1 jam doang. Nah, udah selesai. Ini. Setelah itu kita ke step yang keempat. Aku bisa enter lagi aja. Ups. Aku enter. Nah, di proses 4 ini tuh kita akan mengklasifikasi training datanya. Ini scriptnya aku bisa salin dari kakaknya. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, di sini nanti kalau setiap kita mengklik run, itu nanti outputnya itu ada di bagian konsol. Di sini. Gitu. Oke. Nah, di klasifikasi training ini tuh, ini training ya guys. Training data itu tuh kita menggunakan algoritma random forest, di mana forest itu tuh pohon keputusan. Nah, kita menggunakan random forest ini tuh karena random forest itu lebih akurat daripada yang pohon keputusan satu doang gitu. Oke, nah untuk feature-nya itu Translate 2021, untuk class property-nya class, input property-nya itu Blend 2021. Kemudian untuk var classified ini tuh digunakan untuk hasil belajar setelah diklasifikasikan. Terus untuk map at layer ini tuh untuk memunculkan kayak poligon atau citranya di map. Nah, di sini kita menggunakan warnanya yaitu blue, green, red, dan sama yellow. Kemudian kita kasih namanya untuk layernya itu jadi tutupan lahan 2021. Setelah itu kita bisa uncheck list aja di bagian geometrinya ini, kita bisa uncheck semua. Setelah itu kita klik run. Capek. Kemarin sempet aku kan ngerjain SIG. Itu tag berapa ya? Tag 1 atau nggak 2. Itu kan aku kayak salah mulu ya. Terus aku ulang lagi sampai waktu kemarin ngetek yang tag video yang ke 1-2 tuh aku nangis karena kayak ya salah, habis itu mau rapat jadi nggak mood karena kan sebelumnya kan aku belum dapat izin dari Kak Surya kan, maksudnya kayak masih belum dibalas kalau bisa izin boleh dikasih pindah atau enggak. Nah, itu tuh kayak aku masih ngejar videonya tuh sampai sebelum aku rapatku tuh jam 7 ya, jadi kayak aku susah maksimal mungkin tuh buat sebelum jam 7 udah selesai, tapi nyatanya nggak bisa karena kalau diburu-buru tuh jadi kayak keliru-keliru gitu ngomongnya. Akhirnya aku minta keringan sama Kak Surya, jadi terima kasih Kak Surya. Oke, ini masih running ya. Ini posisinya pas aku bikin video tuh juga belum tidur, tidurnya tuh nggak yang tidur beneran, cuma kayak tidur mau lagi gitu. Kehidupan OSIS semester 3 kayak gini banget ya. Mana organisasi gamenya lagi riwa-riwa gitu, ada intern. Ya gitu. Itu harus udah menjadi tanggungan resiko kalau udah masuk di organisasi. Nah, buat proses pada step 4 tadi udah selesai, nanti jadinya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, untuk birunya itu menandakan perairan, untuk hijau menandakan vegetasi, untuk yang berwarna merah itu tuh menandakan pemukiman, sedangkan untuk yang kuning itu menandakan lahan terbuka. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yang step kelima, yaitu membuat frekuensi pada histogram. Jadi script yang dari kakaknya kita bisa salin dari sini sampai sini, kita salin, kemudian kita copy dan paste. Nah, di sini kita akan membuat frekuensi histogram, dimana kita memakai skalanya itu 30 untuk geometrinya ROI, kemudian print untuk menampilkan hasil outputnya di konsol. Nah, frekuensi histogram itu untuk menghitung jumlah frekuensi pixel dari setiap kelas yang udah dibuat tadi. Setelah itu kita bisa klik run.
Oke, prosesnya udah berhasil. Kita bisa lihat di konsol lagi. Nah, nanti akan diklasifikasikan di sini di objeknya. Itu dari 0 sampai 3 untuk kelasnya. Oke, setelah itu kita masuk ke step 6, yaitu membuat luasan wilayah per kelas. Kita bisa enter. Dan kita salin dari script yang udah kakak kasih. Kita salin, kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, di luasan wilayah per kelas ini tuh kita menggunakan var area 2021, kemudian image pixel area. Oke. Ini untuk group name itunya luasan, skalanya masih 30. Kemudian kita print buat munculin di bagian outputnya di konsol. Kemudian kita bisa klik run. Kita nunggu lagi guys. Ini sebenarnya yang lamanya itu tuh di bagian run. Jadi bisa sampai 1-2 menit. Nah, di sini prosesnya udah selesai. Di sini kita bisa lihat di objeknya. Nanti di sini akan ada luasannya. Ini semisal di 0. Nah, luasannya sebanyak ini. Ini kemudian di luasan 1, luasnya sekitar 157 km. Kemudian ini di luasan kedua itu ada segini. Nih. Nah, itu satuannya kilometer. Di mana kita mendapatkan kilometer ketika di perintah tadi atau di script itu kita memasukkan di feed ini sebanyak 1 juta. Jadi dikali sama 1 juta, kemudian jadi kilometer. Setelah itu kita akan melakukan proses yang ketujuh atau script yang ketujuh, yaitu membuat chart sesuai dengan luasan wilayah. Ini aku bisa enter aja. Nah, kita salin script yang udah kakak asisten bagi. Ini sampai yang di print chart area. Kemudian kita paste di sini. Nah, untuk chartnya di sini kita menggunakan perintah atau script yaitu UI chart image by class. Terus untuk di feed-nya kita kali 1 juta lagi untuk menghasilkan satuannya kilometer. Kemudian ini ada clip, rename-nya itu classification. Regionnya ROI, skalanya juga 30. Nah, nanti akan ada class labelnya itu ada badan air, vegetasi, pemukiman, dan lahan terbuka. Kemudian untuk title-nya yang di chartnya nanti itu ada tutupan lahan 2021. Terus untuk aksisnya itu ada area dengan satuan kilometer persegi dan ada aksisnya juga kelas. Terus untuk colornya sendiri ada biru, hijau, merah, dan kuning. Terus ada print ini untuk memunculkan outputnya di bagian konsol. Setelah itu kita bisa klik run. Oke, udah selesai. Runnya udah berhasil. Kemudian kita langsung ke konsol, kita klik scroll ke bawah. Nah, nanti akan ada chartnya gini. Setelah itu kita bisa besarin aja. Nah, ini nanti kalau misal diklik nanti ada area atau luasan badan air itu segini. Kemudian untuk vegetasi itu sekitar segini. Dan untuk pemukiman sekitar segini. Terus untuk yang kuning lahan terbuka sekitar segini. Setelah itu kita bisa download di PNG. Di sini ada legendnya juga. Ini download PNG. Nah, nanti udah ada chartnya udah ke download. Oke, setelah itu kita bisa balik ke script lagi. Nah, setelah itu kita akan membuat perbandingan antara tutupan lahan pada 2014. Karena tadi udah dari 2021, sekarang kita akan menganalisis tutupan lahan pada 2014. Ini kita tulis. Membuat pemetaan. Oke, untuk scriptnya kita bisa salin dari kakaknya lagi. Yang di sini, ini kita copy sampai sini. Karena tadi kita kan udah melalui image Viswaramnya, jadi kita langsung copy aja. Nah, kita paste. Dari sini kan tadi image Viswaramku ada embel-embel 2, jadi di sini aku juga samain. Yang kasih 2. Oke. Nah, di sini untuk menamain layernya. Ini kita bisa unchecklist aja di tutupan lahan 2021. Ini juga kita unchecklist aja. Setelah itu kita bisa klik run. Nah, untuk prosesnya udah berhasil. Nanti jadi kayak gini. Bentar. Ini yang tutupan lahan 2021 aku unchecklist, true color 2021 juga aku unchecklist. Jadi cuman yang true color pada 2014. Setelah itu kita sama juga lakuin seperti yang di pemetaan tutupan lahan pada 2021. Jadi kita klik yang geomet import ini, kita klik yang new layer, kemudian kita ubah menjadi perairan 2.
pada namanya ini. Untuk import as-nya juga feature collection, propertinya ganti jadi class 2. Untuk value-nya 0, kemudian kita klik OK. Kita bikin lagi new layer, kita ganti menjadi vegetasi 2. Import as-nya feature collection, propertinya ganti jadi class 2 juga, value-nya 1, dan kita klik OK. Setelah itu kita bikin lagi, maaf, ini udah ke titik duluan, nah ini kita pencet, kita bisa delete. Setelah itu kita new layer lagi, kita bikin pemukiman 2. Import as-nya sama, property class 2, value-nya 2, kita klik OK. Terakhir itu untuk lahan terbuka, dan kita setting ganti nama jadi lahan terbuka. Import as-nya sama, propertinya ini class 2, ini value-nya berarti ganti jadi 3, terus OK. Nah, kita titikin dulu di perairannya, ini kita klik sampai muncul tulisannya bold kayak gini. Setelah itu kita klik yang add a marker, kemudian kita titikin di bagian perairannya, menyebar juga sebanyak 20 juga. Oke, udah 20. Setelah itu kita ganti menjadi vegetasi, ini sampai bold, kemudian kita ganti menjadi setting dulu, kita ganti jadi build-nya 5, 4, sama 3. Setelah itu kita klik apply, kemudian kita close. Nah, nanti berubah warnanya, kita titikin di bagian merah-merahnya. Oke, udah, setelah itu kita alih ke pemukiman. Nah, pemukiman ini layernya kita ganti jadi natural color band lagi, jadi 432. Kemudian kita klik apply dan close. Pemukiman ini kita klik yang putih-putih ya. Oke, udah 20. Setelah itu kita klik yang lahan terbuka. Ini layernya kita ganti jadi 652. Ini kita klik apply, close. Nah, di lahan terbuka ini kita pilih yang pink keunguan. Nanti akan muncul di bagian var-nya di atas nih banyak lagi. Nih, perairan 2, vegetasi 2, pemukiman 2, lahan terbuka 2. Setelah itu kita enter di bagian script terakhir tadi. Ini, enter. Setelah itu kita copy script yang dari training data hingga bagian akhir sendiri. Ini kita copy sampai bawah. Sebentar. Nah, sampai, bagian print area. Setelah itu kita bisa klik run. Karena untuk prosesnya sendiri itu hampir sama kayak yang di proses yang di tutupan lahan 2021 tadi. Jadi kita tinggal paste aja karena sebagian data atau scriptnya udah kita masukin pada tutupan lahan 2021 tadi. Nah, udah untuk prosesnya pada tutupan lahan di 2014. Ini bandnya juga sama. Untuk feature collection-nya juga sama, bedanya itu pada tahunnya. Ini klasifikasi objeknya, kemudian ini untuk luasannya, luasan bagian perairan, luasan vegetasi, luasan pemukiman, ini luasan lahan terbuka. Kemudian ini untuk chart yang di bagian tutupan lahan 2014. Ini kalau dibesarin, ini sekitar segini perairannya, kemudian untuk area vegetasi segini, pemukiman segini, dan lahan terbuka segini. Ini kalau dibandingkan ya, bentar, ini vegetasinya banyak, tuh, beda ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat legend. Kita salin scriptnya lagi dari kakaknya yang udah dikasih. Ini kita
copy sampai bawah sendiri. Setelah itu di sini kan di layernya tuh ada 5 ya, berarti ada layer 1 True Color 2021 tutupan lahan 2021, True Color 2014 tutupan lahan 2014. Oke, setelah itu ini kita bisa running aja. Nah, setelah itu nanti akan muncul legendnya kayak gini. Di sini ada legendnya badan air, vegetasi pemukiman, dan lahan terbuka. Untuk layernya juga tadi 5. Ini bisa kita unchecklist aja. Oke. Misal kita ingin mengetahui tutupan lahan perbandingannya antara 2014 ke 2021, ini tinggal kita klik layernya yang di 2014. Ini kemudian kita klik yang tutupan lahan 2021. Nah, akan berbeda ya. Maaf, alarmnya banyak banget. Ini semisal 2021, kemudian kita klik yang 2014 ya. Tuh, beda ya guys. Nih. Tuh. Vegetasinya lebih banyak ketika 2014 dibanding 2021. Oke, mungkin udah cukup tutorial video H+1 pada modul 10 pemetaan alih fungsi lahan pesisir menggunakan Google Earth Engine. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pelafalan dalam video kali ini. Oke, semoga dibuatnya video ini saya mendapatkan yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.